Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu hadirin yang dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan langsung perkenalan dari tamu kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Raja Sadewa. Saya dari Lembaga Biro Psikologi, khusus penanganan psikotes dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Oke, Mas Putut ya, Mas betul. Putut. Oke, Mas Putut ini, saya sih sering dengar ya psikotes itu, tapi mungkin nih saya ingin menanyakan langsung nih Mas Putut sebagai narasumber kita hari ini, biar saya juga lebih dalam lagi mengetahui atau memahami apa itu psikotes. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang Boleh. pertama, sebetulnya apa sih psikotes itu, Mas Putut? Psikotes itu sejenis tes untuk mengetahui kejiwaan atau perilaku seseorang. Oke. Seperti itu secara singkatnya. Oke, jadi tes kejiwaan ya. Baik. Untuk mengetahui ya. Oke. Nah, sekarang ketika psikotes ini masuk di sekolah ya, berada di sekolah dan nanti memang orientasinya ke murid ya. Iya. Apa sih biasanya materi yang diberikan ketika psikotes itu kepada murid? Kita menggunakan 4 jenis alat tes, Pak. Oke, 4 ya. Iya. Yang pertama? Ada 4 materi. Yang pertama itu tes akademik. Tes akademik, oke. Baik, untuk melihat tingkat kecerdasan anak. Oke, kemampuan secara pengetahuan berarti ya. Betul. Oke, kognisinya ya itu ya. Betul. Yang kedua? Yang pertama, lalu yang kedua ada riasek dan warteg. Riasek dan warteg. Iya, itu adalah tes kepribadian. Oke. Kalau riasek ini dalam bentuk soal pertanyaan. Oke. Sedangkan warteg ini dalam bentuk soal gambar. Oke, iya berarti ada gambar, ada pertanyaan. Betul. Ya. Keduanya untuk mengetahui Kepribadian dari anak. Oh, oke. Introvert atau ekstrovert. Oh, terbuka atau tertutup atau gitu ya tertutup kepada orang lain ya. Baik, betul. Oke, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga? Lalu yang ketiga itu ada teknik gaya belajar. Oke, teknik gaya belajar. Betul. Oke. Ini bermanfaat untuk guru. Oke. Jadi pembelajaran apa yang efektif bagi si anak. Oke, siap. Tuh. Jadi ada 4 alat tes untuk 3 manfaat itu, Pak. Oh gitu ya. Berarti yang tadi gaya belajar ya. Betul. Oke, ini menarik nih, karena di kurikulum Merdeka itu ya, yang selain di Kemdikbud itu ada yang namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini berarti kalau saya mendengar tadi, ini sangat berhubungan erat. Karena di pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya itu profil belajar. Jadi ada audio, ada visual, dan kinestetik. Ya artinya ketika sekolah itu ada psikotes, berarti bagus gitu ya. Artinya ketika supaya proses pembelajarannya itu agar potensinya atau prestasinya itu lebih meningkat di bidang akademik maupun yang lainnya ya. Oke, itu tadi yang materi-materi ya, di mana yang diberikan ketika kegiatan psikotes itu berjalan ya, atau kepada murid gitu. Nah, yang terakhir nih, kira-kira apa tujuannya, dampaknya ataupun manfaatnya yang akan dirasakan oleh murid ketika murid mengikuti atau melaksanakan psikotes tersebut? Untuk dampak dari siswa yang mengikuti psikotes ini adalah tentu saja siswa akan mengetahui tingkat kecerdasannya, tingkat kemampuannya, sehingga murid dapat memotivasi diri untuk lebih baik lagi, Pak. Baik. Itu yang kedua, ini siswa akan mengetahui jati diri dari kepribadiannya. Tuh. Jadi siswa itu kan terkadang labil. Iya. Apalagi remaja kan masih menginjak umur-umur labil. Jadi dia akan mengetahui jati dirinya untuk lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi pemirsa, inilah pentingnya sekolah
atau kegiatan psikotes itu kepada murid ya. Ternyata di psikotes itu sangat berkaitan erat ya dengan program-program yang dari Kemendikbud sekarang, dari mulai pembelajaran berdiferensiasi, bahkan yang terakhir itu tujuannya itu tadi disebutkan adalah untuk menyadari ya. Sementara di program guru penggerak itu ada yang namanya tuh kompetensi sosial emosional, salah satu itu adalah kesadaran diri. Penting ketika murid menyadari apa yang menjadi potensinya ya, gitu. Karena potensi itu, cerdas itu bukan hanya secara akademis saja, nah atau cerdas secara intelektual saja, tapi juga cerdas itu harus secara sosial emosional ya. Bahkan plus dengan cerdas secara spiritual. Ya, jadi itu closing kita hari ini ya. Jadi cerdas itu bukan hanya secara intelektual saja, tapi harus juga cerdas secara sosial dan emosional. Setuju saya, gitu. Gitu setuju ya? Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Barangkali itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mas Putut atas waktunya. Sukses selalu dan mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan psikotes ini, maka sekolah kita di SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini murid-muridnya standar kelulusannya ini menjadi anak-anak yang unggul ya, baik secara akademis maupun secara sosial emosionalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung.